Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Mutiara Safwa Nabila. Saya perwakilan dari kelompok 4 kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri di barat. Epaichioni Halepi dan Amitai Etchioni melihat bahwa dalam masa perubahan atau transisi, sebuah negara akan mengalami revolusi demografi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya angka kelahiran dan kematian. Yang kedua, menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga. Yang ketiga, terbukanya sistem stratifikasi. Yang keempat, peralihan dari struktur feodal ke birokrasi. Yang kelima, menurunnya pengaruh agama. Yang keenam, beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal. Yang ketujuh, munculnya kebudayaan massa, serta munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi. Nah, jadi bagaimana sih teori modernisasi menurut para ahli? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Menurut Talcott Parsons, dalam teori modernisasinya memberikan indikasi keterkaitan antara pentingnya penerapan arti westernisasi dalam upaya mendongkrak karakteristik negara berkembang untuk mengikuti pola pembangunan yang dilakukan oleh negara di Eropa Barat. Contoh teori modernisasi menurut Talcott Parsons adalah adanya penggunaan traktor dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh negara-negara maju sejatinya memudahkan para petani untuk menyelesaikan proses pembajakan sawah. Perihal adanya tenaga mekanis dalam penggunaan traktor inilah sebagai contoh westernisasi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang hingga saat ini. Yang kedua, teori modernisasi menurut Huntington. Menurut Huntington, dalam teori modernisasinya lebih bersifat revolusioner sebagai bentuk pendorong perubahan sosial yang cepat. Isi teori ini sejatinya bermakna bahwa kehidupan modern tidak bisa dihindari setiap manusia dan akan mempengaruhi pada kehidupan masyarakat global. Oleh karena itu, pada kajian tentang teori ini lebih mengutamakan tentang pembangunan, ekonomi, dan globalisasi. Contoh analis dari teori ini misalnya saja, adanya pola gaya hidup masyarakat sekarang jauh lebih mementingkan tren, sehingga tidak memiliki prioritas utama untuk memenuhi arti kebutuhannya terlebih dahulu. Sehingga hal ini kerap kali memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. 3. Teori modernisasi menurut Walt Whitman Rostow. Menurut Rostow, modernisasi adalah teori yang memberikan pandangan bahwa setiap manusia harus memiliki pedoman hidup dalam menjadi aktivitas ekonomi dan menjaga keseimbangan sosial, sehingga cara yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan tahap pembangunan. Contoh dari teori ini misalnya ialah adanya pembagian sistem kerja pada zaman sekarang di mana kebanyakan orang-orang dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki dan didukung dengan konsensus formal. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang teori modernisasi dari kelompok 4. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Sekian video kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.